Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, kita bertamu lagi di Kata Bukan ngaran programnya. Nah, kita malam ini kedatangan tamu yang asik. Nah, kita membahas seputaran bencana-bencana yang menyelimuti Tapin, yang ada dan pernah kejadian di Tapin. Nah, jadi kita undang nih Kepala BPBD Kabupaten Tapin, Paraniansah. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Puasa kayak apa nih? Puasa alhamdulillah mengikuti aturan pemerintah. Artinya dari pemerintah mulai hari Selasa kita puasa. Lancar aja kalam puasaan. Alhamdulillah lancar. Ini Supian bar, ini namanya Pina Gulang Galing ini. Ulun puasa libur lah. Unjak ada panggilan nang mendesak malah ada turun kawan kita. Apa nih Om yang bencana-bencana kita di Tapin ini kan beberapa waktu terakhir nih yang rame benar nih gempa lah. Ya, gempa. Itu artinya untuk kita daerah Kabupaten Tapin gempa ini terjadi hanya mulai tahun 2024 ini. Baru aja terjadi. Jadi mulai awal Januari sekali kan. Februari ada sekali ke Februari lagi kedua kali. Oh, Februari itu 2 kali kah Pak? 2 kali rasanya. Nah kalau Maret ini kan belum lagi, mudah-mudahan jangan lah. Apa Pak penyebabnya Pak? Ini penasaran itu Bang Pak. Itu kalau penyebabnya memang kan bisa diraba. Artinya dahulu kita mulai halus, asli orang Banua di rantau ulun ini kan gitu nah. Artinya kada pernah terjadi gempa kayak ini. Kalau yang ada itu banjir aja yang rancak, artinya yang sering terjadi. Nah, jadi kalau gempa ini itu kalau menurut ramalan dari BMKG itu ada merupakan pecahan dari pegunungan Meratus, artinya bawaan pecahan Gunung Meratus itu karena pondasi dari pegunungan kita ini sudah tidak begitu kuat lagi gitu nah. Akhirnya terjadi ada timbul sampai guncangannya sampai wadah kita. Oh, kada marga ada naga kan? Ada itu karena itu kita kan pegunungan Meratus ini adalah merupakan pegunungan yang artinya pahat atau paku bumi yang ada untuk kita wilayah Kabupaten Tapin khususnya Kalimantan Selatan khususnya untuk daerah pegunungan Meratus. Jar paujian ujar Pak. Ada naga jarotanya ada. Jadi di jar pauji di pegunungan Meratus ini ada naga guring. Nah, jadi mau komailan kalau sedikit kira-kira itu kalau mitos itu kalau dahulu tuh memang pernah ada, artinya mitos, tapi zaman yang apabila kada tahu kan mitos, artinya legenda atau mitos istilahnya bahasa orang tuh itu kisah naga habang lawan naga putih. Nah itu riwayat bahari. Tapi zaman ini tapi dihasil lagi juga. Ini kada dihasil lagi. Ternyata ada pasak tadi, nang ini sedikit kada kuat lagi, jadi bergerak kayak itu lah Pak. Bergerak menimbulkan ada guncangan sedikit. Dan itu guncangan itu gempa bumi yang ada itu biasanya tuh yang sering terjadi itu daerah Maluku
daerah Tanimbar yang sering terjadi gempa itu daerah kedalaman laut, artinya sampai 157 km dalam kedalaman laut itu sampai 5,4 magnitudo. Istilahnya tuh guncangannya, tapi kan itu sampai berpengaruh ke wadah kita tuh. Oh. Larinya dari laut tuh anunya. Berarti kayak apa Pak? Dari Maluku. Namanya itu kan dari laut Maluku. Nah, itu kan ada terjadi gempa bumi di laut itu. Nah, itu ada membawa getaran ke wadah kita sampai dampaknya tuh ya ada tergetar yang sedikit itu yang seberapa detek gitu nah. Jadinya kejadian gempa pertama tuh kan guring kalau di kamar tuh. Guring. Paguringan ini kursi asalnya. Jadi beguncang tak dia kan. Gimana apa nih? Gempa kah? Kalau wareulan kan takutan kalau rubuh dinding. Iya. Maliati kunci beguyang. Kunci ini kan kadadayanya kadadan orang kunci beguyang kunci nih beguyang seorangan duduk aja najuan gempa nah. Kayak apa waktu itu reaksi? Biasa aja Bang baru di ruang tamu kok ya. Kejadian yang pertama itu kalau kada salah kurang lebih jam 11 yang pertama itu siang dan ulun pun waktu itu masih duduk di kantor santai sambil berokokan juga. Berbunyi juga kami menyangka yang berbunyi itu AC. Tok ya. Jadilah kekawanan tuh di kantor tuh bingung juga apa berbunyi nih bergetar nang berbunyi itu aja Pak yang bergetar. Kalau bangunannya kada bergetar AC itu aja nang bergerak aja kira kan biasanya kayak ini apa aja buahnya. Ini hanyar Pak sepanjang pian hidup hanyar juga. Hanyar aja kejadiannya. Ini pernah mendengar ada biasa bahari zaman bahari. Artinya mungkin zaman bahari ini zaman Krakatau meledak nih. Krakatau meledak sampai bisa. Bisa juga kalau bahari itu ada orang menyambat pernah dabunya jar sampai bujur kadang tahu juga kita kan. Tapi kabarnya toh. Amunnya zaman Krakatau tuh kan sampai ke benua lain artinya pasti ke Malaysia itu semalam tuh. Sampai dabunya sampai merubah iklim dunia kalau ujar. Nyala. Nah kita baca tuh itu. Ya, atur anuannya tuh. Bapak sejarahnya bola akibatnya itu nah. Berarti ini aku aja nang kada merasakan gempa dulu lah. Rugi bener. Ikan guring mati. Guring matinya wae. Ada apa-apa. Guring kada merasa. Sayang bener kada merasakan gempa. Aku waktu itu liputan di Cenderas Utara. Nah, lawan Kapolsek makanan, Kapolsek lawan wartawan radar itu aja saya kan makanan nih kami nih. Dikira umbak aja apa? Umbak kalutok lalu. Sekalinya abut orang di luar gempa wae. Kada menyadari, kada dapat sensasi gempa. Nah kalau gempa itu Pak, gempa ini kan 3 kali lah. Ulun tahunya sekali aja kan merasa bergoyang tuh sekali aja. Itu Pak adalah di kabupaten ini menerima dampak misalnya kayak di Hurang itu kan ada bangunan roboh, hancur dan sebagainya. Alhamdulillah untuk kita daerah Kabupaten Tapin kada ada yang menerima dampak nang sampai rumah roboh apa sebagainya. Cuma itu ada yang dampak itu daerah Kecamatan Binuang, itu kantor Kecamatan Binuang. Apakah memang akibat gempa yang sedikit itu tadi kan skalanya kan yang beberapa detik tadi seperti artinya mobil truk lewat gitu nah. Mobil truk trontonnya lewat bergetar gitu nah. Nah tapi ada mengakibatkan retak sedikit di kantor Kecamatan Binuang. Apakah itu akibatnya kurang tahu juga Pak. Ada kalau kita pastikan juga lah. Ada kawan prediksi juga. Tapi gempa yang ada ini nilai kecil aja. Kalah dapat blasting. Kalah. Kejauhan mainnya sampai ke situ. Kejauhan. Kita bubar aja main sampai ke blasting situ. Ambul sampai ke situ, gunung adat hambur ya kalau. Apa ini Pak upaya-upaya BBBD Pak untuk mitigasi dampak bencana mungkin? Jadi kita ada pelatihan lah semalam. Ada kemarin melaksanakan pelatihan dengan sistem memberitahu kepada anak sekolah kemarin SD Rantau Kanan 1. Nah kita coba kemarin itu melaksanakan pelatihan di tempatnya tuh Taman Harapan, Pasar Keraton.
Nah kita di situ melatih apabila terjadi bencana seperti ini, nah apa menghadapinya, kayak ini caranya. Kayak apa Pak? Kita jelaskan aja supaya kalau amunnya video ini ada nama nonton, nyamannya tahu kayak pegang. Kada juga Sekalian biasa aja. aja. Kayak Bila pakai- ada tuh bana besongkok kan, bila ada Betabun di bencana bawah meja. betabun di bawah meja Pak, tangan kayak ini nama amankan kepala. Oh, iya, Jadi iya. tangan ke sini sambil berjongkok. Bilanya Itu di aja. bilanya di dalam ruangan keluar Dalam malah. ruangan keluar. Dalam ruangan keluar, bila di luar itu ya mencari tempat-tempat berlindung yang apalah sambil lari di bawah pohon yang kuat atau apa gitu. Jangan sampai di bawah Bangunan-bangunan itu nang kan rapuh lah. yang rapuh. Kayak beton-beton nih kan bilanya karena gempa. Ya, Bisa karena hancur getarannya, getarannya. Karena bisa kita aja. ke Kadeda memang malah di Kabupaten Tapin ini bangunan itu yang memang didesain tahan gempa. belum Itu ada Kadeda lagi, malah. belum ada. Karena memang Kadeda gempa di pada Memang kita. tidak ada gempa pada kita. Nah Pak, kalaunya ini kan gempa sudah 3 kali lah gempa nang ulun lihat tuh ya 4-5 lah, 4 anak mendekati 5. Itu Pak kira-kira ada lah susulan di masa-masa akan datang nih. Kalau akan datang itu mudah-mudahan aja Bang, jangan terjadi. Tetapi namanya faktor alam, kita faktor alam ini tidak bisa memprediksi. Karena tidak bisa memprediksi, itu masalahnya tuh kayak gunung-gunung itu merupakan pasak-pasak bumi itu sedikit demi sedikit kan fungsinya sebagai pasak bumi itu berkurang. Nah itu kan mengakibatkan harusnya bumi kita ini ditahani oleh pegunungan-pegunungan kita yang halus-halus itu. Wadah kita Gunung Meratus itu pelan-pelan dicabuti pakunya kan sedikit-sedikit. Nah itu lalu daya tahannya berkurang. Jadi apabila ada guncangan yang keras, nah itu bisa berpengaruh yang kita. Ya Pak, jadi kada menutup kemungkinan di masa akan datang itu ada kayaknya Pak lah. Ada. Jadi memang edukasi soal gempa ini patut juga kayaknya kita gawe nih. Perlu kita Termasuk kita di sini Pak. Jadi amunnya pian hadir di sini kan menjelaskan supaya kayaknya bilanya ada gempa di masa akan datang, ya kita kawal lah berhati-hati. Ya. Yalah. Ji, Kita adegan dong. jadi kita sambung pemandiran kita setelah ucapan Ada iklan. ada iklan Pak. Iya. Ucapan PJ anak Bupati yang PJ masuk, Bupati Iya. kan ketua DPR Pak kan doa nih kan kita. Harus itu. Oke, silakan Oke. masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Amani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi. Nah, setelah iklan tadi kan, ini ucapan ini apa? Ucapan Selamat Ramadan. Ramadan. Nah, kita ngobrol lagi terkait bencana nih, Pak. Iya. Jadilah sudah padahal dilakukan edukasi terkait gempa tadi, Pak. Ada. Anak-anak lah lawan perkantoran. Nah sama perkantoran kemarin. Iya, iya. Jadi kalau ini Pak apa? Bencana lainnya apa sih Pak di Tapin ini Pak? Jadi kalau bencana lainnya,
kalau kita gempa bumi itu kan termasuk hal baru. Jadi bencana yang lama itu yang bisa sering terjadi di tempat kita itu banjir. Itu artinya banjir itu memang musim. Apabila musim hujan pasti terjadi banjir. Kemudian angin puting beliung atau cuaca ekstrim. Tapi itu angin puting beliung itu memang kadang-kadang apabila terjadi di daerah kita, khususnya Kabupaten Tapin, itu paling menghancurkan itu atap rumah orang sampai 1 buah atau 2 buah rumah biasanya hancur. Tiap tahun ada malah itulah. Dan itu tiap tahun pasti ada. Daerah mana Pak? Kalau nyebutin Bervariasi, adanya kadang-kadang di Kecamatan Bakarangan, kadang-kadang di Kecamatan Tapin Tengah, kadang-kadang ada daerah Margasari. Bervariasi, kadang-kadang ada juga daerah pegunungan. Nah, itu kemarin. Puting beliung tuh lain tornado dulu lain tornado nang di Amerika tuh lain. Kalau tornado putar kayak gitu, puting beliung hancur. Tapi hampir sama juga, mirip-mirip aja sedikit tuh. halus halus. Cuma hancur juga. Nah, kalau banjir nih Pak. Kamunya tungkang. Tungkang. Kalau bencana tungkang yang semalam itu terjadi tahun kemarin. Itu lain bencana alam lah. Itu lain bencana kelalaian. Kelalaian apa tali tungkangnya pada ikatannya lepas. Nah, itu ditambahkan di itu kelalaian manusia. Lama 30 buah rumah ya hancur ya. Banyak benar. Tapi angin jar bakas angin jar. Tapi ujar habar nih mah ujar habar malah. Masyarakat bilang berselamatan milahnya diranya tungkang di rumah. Ini ganti ruginya banyak. Sampai ada taluk apa di situ, taluk miliar apa harusnya. Duit. Tapi membahayakan nyawa masyarakat juga malah. Nah, itu Mbak membahayakannya pas waktu kejadian itu kan apabila masyarakatnya kada lengah itu kemarin tuh bisa aja terjadi kepada bahaya jiwa, cuman kejadiannya pas siang. Pas momen lebaran. Pas momen lebaran hari raya itu. Pas hari raya. Saya raya malah. Hari raya bujur kan. Hari raya 2 hari. Hari raya 2 hari, hari sehari. Hari raya sehari. Makanya kita libur hari raya itu kita langsung jetlokan ke sana semalam. Ada wasi mendatano. Ada orang hari raya kita ke lapangan mendatano yang karena kasih kurban, artinya rumah-rumah yang kena tabrakan itu kan berapa buah apa mendata itu. Itu kejadiannya semalam tuh bujur apa? Anunya baikat di pohon gitu kah? Baikat. Cuma itu kan masalahnya kelalaian yang jaga tungkang itu kan biasanya tungkang itu kan ditambat, dikat sudah. Sudah itu di sela tungkang itu pasti takbut ada menghalang. Jadi takbut itu yang menghadang itu supaya jangan bergerak. Nah, itu pas pada waktu itu karyawan itu kan anak bahari raya ke kota, artinya anak ke pasar. Ke pasar Margasari nih. Pertama keluarga kah atau apakah kayak itu nah. Lalu membawa takbut tadi di bawahnya lawan tungkang itu kan kada ada lagi mengalang nih. Nah, takbut di bawahnya ke situ kada tahu. Rupanya kada ingat lagi kawan tuh Bano bepandiran di pasar tuh ngobrol gitu nah sambil ketemu kawan apa sebagainya ya, kalau sambil minum berokok apa. Kada tahu tungkangnya berjalan. Tungkangnya berjalan. Sekalinya mah nabrak. Maka lu lihat nih malah anggota BBD ini bilang kayak Avatar dia bilang. Avatar ada Pak film yang hanyar rame ini kalau dia menguasai elemen api, Pak, tanah, udara, lawan air. Jadi pas bar kayak anggota BBD. Ada aja. Karhutlah ya kalau lah banjir, gempa bumi, nah lalu puting beliung. Artinya kami dari BPBD itu memang sebagian petugas kita itu dilatih. Jadi yang pelatihnya itu bagian Basarnas, kadang-kadang BPD pusat provinsi. Jadi ada mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi masalah ilmu pengetahuan itu kan dari narasumber nang berpengalaman kita nah. Artinya asalnya kita kada tahu karena dilajari jadi tahu sedikit-sedikit gitu nah. Jadi inilah kalau gempa itu bencana alam yang memang kada kawa memprediksi. Tapi kalau bencana tungkang ini kelalaian karena kelalaian manusia. manusia. Habis itu karhutlah. Kalau karhutlah
itu prediksinya 90% olahan manusia, jadi sisanya alam. Tapi tetap statusnya bencana Tapi daerah, tetap statusnya bencana. Olahan manusia 90%, 10%-nya alam malah. Ya, karena kan ulah tangan manusia juga kan. Soalnya kalau ada ulah tangan manusia, kada mungkin bencana itu terjadi. Apalagi maunya kebakaran. Kebakaran itu kadang-kadang masyarakat ada membakar yang bertimbun lah sedikit gitu. Nah, kadang-kadang kelupaan mematiin. Nah, pas harinya panas, angin kencang, nah itu membawa melalar. Oh, Itu namolah merembes ke lain-lain apinya. itu sempat ya semalam tuh karhutlah nih awal tahun Iya. akhir tahun kah? Ya sempat viral kita tahun artinya 2023 tadi itu hampir 3 bulan kita berjibaku dengan api. Nah, jadi artinya berjibaku dengan api itu siang malam kita alhamdulillah ada juga bantuan dari kawan-kawan yang lain kan, relawan yang lain, dan juga ada dari perusahaan yang membantu untuk menangani kebakaran itu. Alhamdulillah tertangani aja gitu. Tertangani ya Pak. Tapi sampai ada lah Pak rumah-rumah orang Pak. Rumah itu Menghangit. ada itu, cuma itu banyak, ada yang sebuah rumah, ada pondok yang terbakar itu, ada yang warung yang terbakar itu kemarin itu. Oh, kalau lihat lah, ulun menyaksikan nih kan anggota Pian nih, anggota BPBD waktu itu karhutla yang hampir tiap hari siang malam bawa pajak api jaga Pian. Ada lah Pak yang karena bahasanya karena ISPA atau anggota nih Pak. Ya, alhamdulillah itu artinya karena kita gawian pekerjaan sosial, memang kita berikan informasi kawan-kawan itu apabila sudah kecapean kita suruh istirahat, walaupun kejadian kebakaran itu tiap hari. Apalagi apabila sudah kita memadamkan api itu radiusnya dari perkampungan masyarakat dan dari hasil perkebunan masyarakat jauh, dan jangkauannya cukup jauh dari perumahan dari kita sendiri, dan titik airnya sulit kita menjangkau dan jalannya tidak ada, walaupun itu masih ada api itu kita tetap istirahat. Jadi tenaga kita tuh tetap kita suruh istirahat, jangan dipaksakan gitu. Nah, kecuali mendekati perumahan dengan perkebunan masyarakat, nah itu yang kita genjot untuk memadamkan. Waktu itu kan kejadian luar biasa itu di daerah sentra cabai Hiung malah. Iya, Nah, itu daerah Hiong. ulun pas ke sana Pak bilang dikepung asap lawan api ya. Iya. Mulai pagi sampai malam pajah api aja. Iya. Sampai ada yang meninggal aja lah di daerah sana lah. Itu yang meninggal itu ya masyarakat setempat yang memiliki lahan kebun hiung itu kan, artinya kebun cabai itu kan masyarakat itu tuh kan kita kada tahu bahwa masyarakat itu sudah berdahulu ke dalam itu dengan membawa alat solo itu. Nah, semprot solo itu untuk memati api-api yang ada itu. Sekalinya kita datang, tapi kita kena karhutla waktu itu kan kita gabungan, itu ada dari PME, dari TNI, ABRI kan, polisi ada, dari organisasi Tagana, Orari, Rapi, dan PME itu sendiri kan, termasuk relawan-relawan yang hadir dalam gabungan karhutla itu. Jadi waktu kita di lapangan kebakaran itu kita kawama bantu masyarakat, dan masyarakat yang ada itu pun sempat kita bantu dan kita bawakan ke rumah sakit kemarin itu. Itu masyarakat itu. Oh, jadi sampai ada korban malah. Ya, korban itu memang beliau itu ada punya riwayat penyakit bawaan. Pingsan. Jadi waktu beliau pingsan itu kan kebanyakan asap itu begitu di rumah sakit dikontrol, sayangnya memang bawaan dia itu ada bawaan penyakit jantung. Oh, jadi Nah, itu masalahnya. Jadi penyakit jantung ini kan pada intinya kada boleh bagawian lapah. Nah, bila bagawian lapah kan berpengaruh kepada jantungnya tuh, mau umpat jantungnya tuh. Jadi amunnya terbakar di iya Kak, jangan sampai nang ke tengah api menyorangan malah. Menyorangan tengah api menyorangan lah.
Iya. Tapi dulu memang kulihat waktu itulah di sana kan ada namanya Pak Rusdiansah, Pak. Iya. Sidin guru mengaji kan. Jadi lahan Sidin ini karena jauh dari jangkauan waktu itu di dalam banget sampai 2 kilometer ke dalam. Ini api dulu emang jadi membakar apa namanya media tanam tuh kan dari apa Rumput. apa bekas tanah jerami. Iya, jerami itu media tanamnya. Jadi seorangan Sidin pakai semprotan air. Jadi api nang membakar batang nang hendak panen nih. Dikikis Sidin lawan tangan gini. Jadi saking ininya Pak ya, Pak. Sayangnya tuh, tanaman tuh. Tapi kalau Jadi kayak itu kan harus lari-lari aja. harusnya kalau malah kada ada yang seberharga nyawa, Bang. Kada berharga nyawa. Nah, itulah masyarakat kita. Memang kita ada beberapa kali kan pertemuan dengan masyarakat desa Hiong, termasuk di sana itu desa sebelah Hiong tuh, apalagi sebelahnya tuh apa Sungai Rutas. Sungai Rutas. Nah, masyarakat itu kita itu kan masyarakat Sungai Rutas juga ada sebagian kan berkebun. Juga kita sudah ada pertemuan, artinya tetap muka silaturahmi menyampaikan apa masalah karhutla ini. Kalau bisa kita meminta kepada masyarakat yang memiliki lahan itu, apabila menanam itu kalau bisa kurang lebih 2 meter atau 3 meter dari lahannya itu disiangi bersih lah, supaya api jangan menjalar ke pertanian. Jadi nah supaya, itu sudah supaya supaya putus bilanya ada terbakar di sebelah kada sampai. Nah itu sudah kita sampaikan, tetapi namanya masyarakat ya susah lah diatur. Kadang-kadang mereka mendengarkan, kalau ada yang maase, kadang-kadang kan walaupun terjadi kan kita dapat turun, dapat membantu mematikan apinya apabila mau mendekati perkebunan. Tetapi apabila sudah yang datangnya malam, apinya kadang-kadang diprediksi, nah itu bingung. Dan itu pun itu terjadi itu kadang-kadang kami terlambat membantu itu karena kejadian pada waktu itu di daerah lain juga ada terjadi karhutla. Nah itu kami membagi orangnya yang susah itu kemarin. Nah itu yang terlambat. Ini menarik banget. Banyak lagi yang kita sama dong ya iklan biar gitu lah. Bapak Bupati lawan Pak Ketua DPR nih. Silakan masuk iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi nih, menarik nih banyak kejadian karhutla tadi kan. Ya, aku dulu takon. Aku tertarik. Jarpian tadi kondisinya ya kan membagi orangnya. Iya. Habis itu ulun pikir juga peralatannya. Nah, kayak pegerang kondisi BPBD hari ini, Pak. Misalnya terjadi kayak bencana yang luar biasa kayak karhutla ini lah, Pak. Iya. Orangnya kada cukup kah, alatnya kada cukup kah, kayak apa Pak kondisinya? Pasukan ada Kalau berapa banyak Pak? pasukan kita cukup, cuma kita kadang-kadang kan apabila terjadi bencana itu turun seberatan, cuma bekas yang begawi yang jaga itu kita suruh istirahat by estafet juga supaya jangan kauyuhan seberatan. Tapi apabila terjadi bencana kita turun seberatan, kada ada istirahatan, karena personel kita itu kurang lebih 16 orang. Boy, kada cukup ya 16 orang. Magai. Emang kada cukup. Cuma kami kan
peralatan ada. Hmm. Jadi dengan Pusdalop itu 24 orang lah jadinya bahan kami itu. Kari cukup juga Pak Iwan pikir-pikir. Membayangkan ya kalau Iya, kejadian membayangkan. di gunung misalnya kebakaran nih, wilayah gunung. Habis itu wilayah bawah pulang rawa. Iya. Kebakaran Membagi kami. membagi. Jadi kalau artinya cukup kada cukup, alhamdulillah kami karena ada basic kawan, bagian relawan kan kontaknya nih. Oh, nggih. Nah, relawan yang membantu kami. Jadi di Jadi backup. bergabung, di backup oleh relawan. Bahan Bapara. Anu Bang Pak, nang kayak waterbooming tuh nang kayak helikopter nang mah anu tuh itu kada kayak apa gerak mekanismenya atau kita kada kau menukar apa? Kan nukar aja Bang. Jadi kalau waterbombing itu pas waktu kejadian Karhutlah kemarin, kita juga memohon waktu kita artinya termasuk kewalahan bawa pajak, karena kita bawa pajak itu mulai pagi sampai sore sampai malam jam 12 hanya istirahat, esoknya sambung pulang. Nah itu kita sampai memohon dengan BPBD provinsi sesuai prosedur untuk minta waterbombing. Kenyataannya karena untuk kita wilayah Kabupaten Tapin ini termasuk ring 2 dalam aturan dari BPBD provinsi. Jadi kita ring 2 ini, jadi ya, urusan bandun itu lalu terlambat sedikit karena kebakaran itu kan hampir merata kita di daerah Kalimantan Selatan pada waktu itu. Artinya mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu kan berapa bulan itu tiap hari Karhutlah aja itu. Nang masuk ring 1 itu kan Banjarbaru malah ya Pak. Jadi itu ring 1 itu Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Pelaihari. Termasuk daerah Marabahan. Nang wilayah-wilayah yang parak penerbangan nih malah. Daerah bandara. Daerah bandara. Nah, dan itu pun direncanakan helikopternya itu ada beberapa buah, kenyataannya sebagian helikopternya itu banyak yang rusak juga jar sekalinya. Lalu kada kawa membantu. Itu pun helikopter mereka itu aja untuk memadamkan yang sekitaran areal bandara itu aja termasuk kewalahan juga kemarin. Kada kawal lah Pak, kita daerah berapa harga kalau helikopter ini? Aduh, helikopter ini menukar ngari banar kita. Kada. Tapi kalau dipikir-pikir orang provinsi aja Bang menukar. Kan karena punya bandara kan bisa standby di bandara. Harganya berapa Pak? Ada tahu lah Pak? Kada tahu harganya. Tapi keren bang lah, tapi besi helikopter lah. Keren namun kalau menukar. Kecuali gunung kita ada tuh dia sesandakan ya kalau baru. Sandakan sabigi baru helikopter. Maka bala ya kali bar mayasap nang apa misalnya ada kejadian Karhutlah nih di wilayah rawa nang di dalam-dalam itu lah. Bakal untuk kada kawa terus beda muter makin ya kalau. Kada kawa itu. Ada kawa, Kada kawa masuk. Ada kawa masuk. Helikopter aja satu-satunya pilihan ya, hanya larang benar. Harganya larang benar. Karena dipikirkan Kada kawa terjangkau dengan anu kita kan. sabigi gunung di mana? Sabigi gunung harapannya kawanya. Ada rencana penambahan pasukan nggak Pak? Belum ada lagi. Rencana ini kalau kita ada rencana menambah armada, rencana nih tahun ini. Mudahan kalau ada dananya jadi membeli mobil serbaguna. Jadi mobil serbaguna itu jadi di lapangan manapun bisa kita memakai kayaknya untuk ke depan. Saja artinya masalah bencana ini selalu tidak bisa diprediksi. Jadi itu ada pengadaan. Unit tangki ini sama buahannya malah binin lah. Unit tangki bisi sebuahannya. Bina buruk berapa lu lihat sudah. Lawas. Tapi alhamdulillahnya kalau kita harago jadi baik terus. Baik aja malah. Tadinya BPBD ini sapu bersih Bang. Sapu bersihnya ini kan semua bencana. semua bencana karena amunnya kayak damkar Ini harus perumahan. api aja soal Api perumahan aja. Jadi kalau kita BPBD ini hampir semua bencana yang ada artinya siap kita bantu, kita laksanakan, kita tangani. Jadi bencana itu baik longsor yang kejadian seperti di gunung kemarin, langsung kita evakuasi kan, termasuk longsor yang ada di pinggir sungai yang mendekati perumahan kemarin. Cuma di situ kita kan mana aja Pak, mencatat, mempelajari,
lalu kita informasikan yang menangani siapa. Nah, jadi kita hanya memberikan rekomendasi. Artinya memang karena abrasi istilahnya sungai lalu terjadi longsor mengakibatkan rumah masyarakat mau roboh. Nah, itu kan Jadi ada bisa dia kan analisisnya, sharing Pak. analisa kita. Jadi itu dari kita ada bidang RR yang namanya rehabilitasi. Terakhir Pak Yana, Ya. bencana nang luar Apa-apa biasa nih? ya. Terakhir Banjir. kita membahas banjir. Nah, banjir ini kan udah musim hujan kita nih. Yang bakar hutla kan. Timbar kahutla. Banjir, Bang. Ya kan, Jadi beda. jadi sebenarnya dinas dinas Badan. badan penanggulangan bencana daerah ini kan harus bekerja di all Real out nih, time. real time apa Bersambung. sambung. Bilanya musim panas nih karhutla, bilanya musim hujan ini banjir, tongkang larut kan ya. Tanah longsor. Tanah longsor. Ini kita musim hujan malah. Risiko banjir tuh ganal benar. Apa tuh? Ada Jadi kalau musim hujan ini, blank sorangan. kalau musim hujan ini alhamdulillah artinya untuk kita karena ada bendungan itu termasuk berpengaruh tidak banjir yang seperti dulu lagi. Nah, Reduksi kayak lah. sebuah lagu juga kan. Oh, iya. Nah, Seperti tidak yang dulu lah. dulu lagi. Artinya dahulu kita banjir hampir tiap tahun. Kan contoh yang tahun 2021 kemarin kan hampir se-Kalimantan Selatan banjir. Kita hanya Kabupaten Tapin kada banjir. Ada banjir malah. Dua, Tapi banjir kemudian- Pak di Di mana? sungai lain. Di Lebih Kada, minim malah. cuma pun kita kan banjirnya kada membahayakan kayak di Barabai kemarin Barabai, Rumah Kabupaten Ancol, Banjar malah. sampai Oh, Kabupaten iya. Banjar itu kan sampai perkantoran pun kan masuk sampai artinya kantor pemerintah daerah pun dimasukinya kan di Barabai itu kemarin. Ada kita ini cuma di Raya Belanti aja lah. Itu musiman. Jadi kalau di Raya Belanti musim hujan, apabila di Kabupaten Banjar banjir, pada Raya Belanti 4 banjir. Oh, ya. Satu tersambung hulu. Hulunya takawadah kita gugur banyu dari Gugur Banyu. Oh, sungai di sana. sungai sana tuh Sungai sana pertemuan. meluap. Ini Iya. ya nang ulun tahu tuh Raya Iya. Belanti itu kan sungainya ini. Ini sungainya Iya. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, Muaranya nih. Betamuan. Mbah Betamuan Muara, kita. Mbah itu ke wadah kita. Iya. Mbah itu mau balik pulang ke Kabupaten Publik. Banjar. Iya. Hulu hilirnya Berputar. sambok. Itu bang kita aninya Jadi nah itu lah nah kada kawa diatasi Kada kecuali kawa ada diatasi. kerjasama jar kerjasama antara pemerintah kita dengan pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya untuk melaksanakan pengerukan sungai. Normalisasi. Nah, normalisasi sungai kan, pengerukan. Kalau kita sudah dilaksanakan pengerukan sampai ke ujung batas. Iya. Cuma sungai batas nang dari kita dengan Kabupaten Banjar belum lagi, kecuali belum dan melaksanakan pengerukan. Nah, 2022 itu bisa. semalam lah. Itulah sudah dilakukan lah. Sudah kita Madang cuma- Banjar aja lagi. Banjar bila itu bersih kan dikarok oleh Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kada terjadi banjir Dah aku lagi. nah kalau Kabupaten Banjar. Ada kan anggaran. Anggaran. Hanya berpengaruh kan masalah anggaran. Artinya itu kada bingung. Kita pun juga melaksanakan bila anggarannya ada kalau dilaksanakan. Bila anggarannya kada ada, bertahan apa adanya kan. Apabila terjadi bencana dengan keadaan peralatan kondisi yang ada itu aja yang dipakai untuk meminimalisasi atau mengecilkan terjadi bencana kepada masyarakat. Nah, itu. Maka tapi malah anggaran bilang gondok-gondokan benar nih. Iya. Terakhir kan di anggaran perubahan itu ada berapa 128 miliar Sedikit untuk benar. normalisasi. Tapi sejujurnya malah selain sungai Tapin nih, sungai-sungai yang lain tuh kan apa gerang jadi pendangkalan itu nah, Pak. Nah, itu faktor alam itu yang kada bisa memprediksi juga sampai terjadi dangkal itu. Memang ya kada mengerti panglang ilmu anu kada ada ilmu anu nih ilmu airnya kada ada ilmu airan sarjana airnya kada ada ya kalau artinya mbah dikarok itu nah kan tak tabing kalau Harusnya tuh malah. harusnya kan tasisi kan bersih lancar tapi kenyataannya mbah anu pulang bersurut pulang jadinya ada pulang lamuknya timbul kayak itu nah apa itu Ajaibnya pengaruhnya apa? apa nah itu kada mengerti ada faktor alam nih kada mengerti kita Ada hirang-hirang lah malah mau itu mah kada mengerti faktor alam nih kita
Iya, maka tiap tahun dia anggarannya gimana adalah. Ada, tetap ada. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu pun mengurangi sudah kita yang biasanya di lingkungan mendekati perumahan masyarakat yang ada alur sungai itu yang dinormalisasi itu untuk banjir itu sudah mulai berkurang. Nah, artinya alhamdulillah sampai ini kan kada terdengar lagi banjir pada kita. Tapi yang sekarang ini yang terdengar kan ini tetangga kita kayak Kalteng kan ini banjir masih nah. Yang kemarin itu Pulau Caho untuk kita Kalsel kurang. Alhamdulillah kurang sudah. Termasuk yang biasa berabai Kabupaten Banjar ini kan kurang dah. Tapi yang ada itu kemarin Tanah Bumbu rasanya ada banjir kan sedikit terbaru. Kalau ini masih belum aman ya don kita daerah Kalimantan Selatan nah. Paling banjir kecil aja malah adalah. Banjir kecil. Di Lok Paikat kan semalam lah. Di Parigi. Parigi halus-halus saja. Artinya sehari 2 hari sorot gitu nah. Oke, kayaknya cukup aja udah nah. Waktu durasi. Ayo Ji, tutup Tapi itu nih saya menarik kan bicara terkait bencana di Kabupaten Tapin, upaya-upaya BPBD pun kita lihat lah sudah bergerak dengan powernya ya Allah, dengan gerakan langsung ke lokasi bencana ke masyarakat. Dan ada juga namanya desa tangguh bencana yang sudah dibentuk. Ada beberapa desa. Segala upaya juga nih malah dengan 24 orang tuh teh. Berapa? 16 lawan Pusdalop 28. Pusdalop. Segala upaya sudah dilakukan dengan anggota 28 orang dan unit-unit perlengkapan SAR. Iya, ada seadanya bahasanya. Tapi cukup untuk menanggulangi gitu nah. Cukup tambahan. Dicukup-cukupan. Malah. Tapi kalau ada tambahan ya ayo. Artinya itu kan terserah pemerintah daerah ingin mensupport kita gitu nah. Artinya apakah beberapa tambahan kalau diberikan anggaran bisa kan kita masukkan lagi menambah personel, menambah peralatan. Nah, itu. Oke, siap. Kita doakanlah anggota BPBD sehat-sehat, perlengkapan makin canggih kan bencana itu ya berkurang. Amin. Nah, itu aja kawan-kawan. Terima kasih Om Ben. Om Ben sehat, ya. Sehat. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke kawan-kawan. Itu aja perjumpaan kita bersama Om Ben malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam. Salam. 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan segala hawa nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Jadilah pribadi lebih baik dengan puasamu agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Saripudin, pejabat Bupati Tapin, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.